سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا Setelah fasal nggak pakai kurung kan? Nggak pakai kurung ya, maka berarti dia asli dari Al-Imam An-Nawawi. Judulnya asli dari Al-Imam An-Nawawi. Fi adabil khatmi wa ma yata'allaq bi. Adab-adab ya, kalau fi di sini kalau dalam bahasa Arab memang kalau di judul itu maknanya sebagian ya. Jadi fi di sini maknanya adalah sebagian. Sebagian adab-adab, khatam dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Ya ta'allaq ini artinya berkaitan, berhubungan dengannya. Dan beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan di sini wa fihi masail, dan di sini ada beberapa masalah. Masalah apa? Bukan masalah dalam bahasa Indonesia masalah gitu ya. Ada masalah kan. Jadi maksudnya adalah fasal. Maksudnya adalah fasal. Subbab maksudnya, ya subbab kalau bahasa Indonesia ya. Dan di sini ada beberapa subbab. Al-ula, yang pertama adalah persoalan waktunya. Fi waqtihi. Yang pertama adalah waktu khatam. Kapan sebaiknya kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Kapan sebaiknya kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Qad taqaddama, telah berlalu penjelasannya, annal khatma, bahwa mengkhatamkan Al-Qur'an itu lil qari. Ini keliru nih. Tulisannya keliru ini. Harusnya hamzahnya di atas ya, bukan di sebelah ya. Kalau ini bacanya lil qari, tidak tepat. Harusnya hamzahnya di atas ya, lil qari. Kalau ada naskah yang kayak gini tulisannya, dibetulkan. Yang benar di atas ya, bukan di samping ya. Annal khatma lil qari wahdahu, bahwa khatam Al-Qur'an bagi qari yang sendirian, jadi dia khatamannya pengen sendirian, yustahabbu, yustahab apa? Disunnahkan. Jadi dia pakai majhul ya, yustahabbu, disunnahkan. Pakai di terjemahan. Disunnahkan ayyakuna fis shalah, di dalam salat. Disunahkan terjadi di dalam salat. Jadi kalau antum sudah khataman, baca dari awal Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim, kemudian sudah sampai juz 30, kira-kira mau khatam, tunda dulu. Jangan lanjutin sampai An-Nas. Kenapa? Nanti khatamannya di salat. Baca ayat tersebut. Baca ayat tersebut dalam salat. Wa annahu, dan sesungguhnya dia yustahabbu, disunahkan ayyakuna, untuk menjadikan khataman tersebut fi raq'atai sunnatil fajr, dalam 2 rakaat sunnah fajr. Bebas berapa ayat pun disisainnya, berapa surat pun disisainnya ya. Jadi antum baca misalnya sampai Al-Ikhlas. Mau khataman, sekarang baca sampai Al-Ikhlas dulu deh. Tuntasin terus sampai Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak dilanjutin tuh. Tanggung 2 ayat lagi supaya khatam. Nanti khatamannya ketika qabla subuh. Maka dibaca di dalam 2 rakaat fajar itu, yang pertama Al-Falaq, yang kedua An-Nas, maka antum khataman. Ini sunnah kata Al-Imam An-Nawawi, atau disukai. Kalau diterjemahkan secara letterlek, yustahab itu dicintai, disukai oleh para ulama. Bagaimana kalau misalnya kita lagi bacanya sore? Kan kelamaan kalau nunggu qabla subuh, gitu kan? Ini tanggung nih, khataman. Masa khatamannya nanti masih kelamaan? Maka beliau mengatakan juga, au rok'atai sunnati al-maghrib, atau 2 rakaat sunnah maghrib. Jadi tergantung antum kapan gitu ya. Tergantung antum kapan. Tergantung kapan memang mau menyelesaikan. Bisa sebelum subuh, bisa sebelum maghrib. Ini kalau sendirian khatamannya. Wa fi raq'atai sunnatil fajri afdal, dan yang lebih utama adalah mengkhatamkannya di 2
rakaat sunnah fajar. Ini berkaitan kalau ingin mengkhatamkan Al-Quran di dalam salat. Kemudian boleh juga bagi dia wa annahu, dan sungguhnya dia yustahabu ayyahtima khatmatan fi awwalin nahari fid daur wa yahtima khatmatan ukhra fi awwalil lail fi daurin akhar. Jadi boleh juga atau disukai juga bagi dia untuk menghatamkan Al-Qur'an fi awwalin nahar, pada awal siang, maksudnya qabla subuh, di putaran pertama. Putaran sekali khatam pertama, antum khatamannya di qabla subuh. Wa yahtimu khatmatan ukhra fi awalil lail daurin akhar. Kemudian di putaran berikutnya pada maghribnya. Itu juga disukai, tidak apa-apa. Jadi mengkhatamkan Al-Qur'annya boleh di sebelum subuh, boleh di sebelum subuh, qabla subuh, atau ba'dal maghrib, atau di selang-seling. Sekali putaran antum khatamannya di qabla subuh, putaran berikutnya di ba'dal maghrib. Itu juga tidak apa-apa, bahkan disukai juga. Jadi supaya dapat dua keutamaan tersebut. Ini berkaitan dengan orang yang khatamannya di dalam sholat. Berapa kali satu putaran? Ya tergantung antum. Kalau rajin seminggu sekali. Kalau nggak rajin 1 atau 2 bulan sekali bisa jadi. Kalau malas setahun sekali. Ramadan doang. Sayang banget ya khatamannya Ramadan doang ya. Kalau yang semangat 3 hari sekali bisa. Biasanya berapa hari sekali? Atau khataman berapa hari sekali biasanya? Setahun gitu. Aduh. Gimana ini? Masa hamalatul Quran khatamannya setahun sekali? Aduh. Dari pesantren apa? Pesantren Al-Quran. Karim bil Quran. Berapa khatamannya berapa hari sekali? Sehari 2 kali. Itu. Saya sudah khatam 2. 2 apa? 2 baris. Air ya semakin kerap itu semakin rapat, itu semakin baik. Apalagi antum belum mikirin keluarga, belum mikirin makan, besok makan apa, selalu tersedia oleh yang tenang gitu. Antum nggak perlu mikirin anak-anak harus daftar ulang sekolah. Masih bebas antum itu. Beda sama orang-orang yang mungkin sudah berkeluarga, mikirin, nah ini listrik kira-kira berapa sekarang ya? Aduh, ada nggak nih simpenannya? Wah, anak harus bayar sekolah nih, gimana? Aduh, harus mikir keras itu. Mikir keras ini gimana caranya supaya bisa mendapatkan ma'isyah, penghidupan. Antum kan nggak mikir itu. Kenapa khatamannya jarang-jarang gitu? Jadi harus sering khataman ya. Man qara'a khamsah la yansa. Ingat, man qara'a khamsah la yansa. Yang baca 5 juz per hari nggak akan lupa. Baik. Wa amma dan adapun mayahtimu, orang yang mengkhatamkan fi ghairi sholati, di luar salat, fi ghairi shalah maksudnya di luar salat. Di selain salat, di luar salat. Boleh menghatamkan di luar salat? Boleh. Jadi boleh milih ya, boleh di dalam salat, boleh di luar salat. Wal jama'atul ladzina yahtimuna mujtami'in, dan sekelompok orang yang menghatamkannya itu ingin berkelompok, berkumpul, fayustahabu ayyakuna khatmatuhum fi awalin nahar. Maka disukai mereka menghatamkannya di awal siang, berarti ba'da subuh. Jadi kalau antum mau khotaman bareng-bareng, ya, sekelompok orang, misalnya ada satu halqah, ternyata mereka rajin baca Al-Qur'annya, bukan khotaman itu bukan kayak odoj,
dibagi 30 orang, bukan. Itu nggak khotam, dia cuma baca 1 juz. Ya. Ya kholasnya kholas 1 juz, bukan kholas 30 juz. Jangan sebut udah khatam. Antum udah khatam hari ini, grup saya sudah khatam. Enggak, antum coba baca 1 juz. Khatam dari mana? Bukannya nggak boleh odoj, boleh, tapi jangan mengklaim khatam gitu. Ya, jangan mengklaim khatam. Maksudnya khatam di sini antum benar-benar baca dari awal sampai akhir. Ya. Antum baca dari awal sampai akhir. Kapan khatamnya? Ketika antum baca 30 juz, itulah khatam. Seperti itu. Jadi boleh kalau misalnya satu halqah rajin, ada orang, satu kelompok satu anggota satu kelompok mentoring atau satu kelompok halqah antum misalnya halqah ya kelompok kelima, ternyata rajin-rajin semuanya baca Al-Qur'annya sehari bisa sampai 10 juz. Masya Allah, setiap 3 hari khataman terus nih kelompok ini nih. Masya Allah, luar biasa misalnya gitu ya. Maka mereka ingin mengadakan khataman bareng. Mau khatam ya, kita khatamannya bareng yuk. Boleh. Kapan waktunya? Di awal siang. Jadi ba'da subuh. Nanti kita kumpulin teman-teman yang lain ya. Mereka menyaksikan kita khataman, boleh begitu. Ya, seperti itu. Nanti bacanya bisa bareng-bareng sama khataman. Misalnya tinggal sisa dari Ad-Duha sampai An-Nas, biasanya begitu disisain. Ad-Duha sampai An-Nas. Supaya nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Yang didengarkan atau misalnya sisain juz 30. Begitu. Fayustahabu ayyakuna khatmatun fi awalin nahar au fi awalil lail kama taqaddam. Juga boleh di awal malam, berarti ba'da maghrib. Wa awwalun nahari afdalu 'inda ba'dil ulama. Dan sebagian ulama lebih mengutamakan awal siang. Jadi kalau di dalam salat lebih utama qabla subuh, kalau di luar salat juga sama, lebih utamanya di awal siang. Ini berkaitan dengan waktu. Kapan kita mengkhatamkan Al-Qur'an? Jadi kalau mau khataman atau kalau pas khataman, ingat waktu-waktu ini antum bisa menunda. Misalnya, tinggal 1 juz lagi nih, juz 30 nih. Ba'da Isya selesai kayaknya. Tapi jangan kalau Ba'da Isya selesai. Ba'da Isya baca sampai Al-Ikhlas atau sampai Al-Falaq saja. Sisain nanti Ba'da subuh. An-Nas. Nah, yang bagus itu setelah An-Nas, kemudian antum doa khotam, langsung lanjutin lagi ke Al-Fatihah dan minimal awal 5 surat. Awal 5 ayat Al-Baqarah. 5 surat. Awal 5 ayat Al-Baqarah. Jadi supaya langsung nyambung. Jangan terputus berhenti di An-Nas. Supaya ketika kita langsung baca ke awal Al-Quran, ini seakan-akan sudah ada azam akan melanjutkan kembali bacaan. Jadi sudah apa? Sudah menyerahkan pada Allah, ya Allah saya mau lanjut lagi. Udah DP istilahnya, udah DP gitu ya. Kalau misalnya selesai di An-Nas kemudian doa khatam selesai, seakan-akan nggak mau baca lagi, seakan-akan gitu. Udah khatam, kan kalau mungkin antum punya kenalan orang tua zaman dulu atau misalnya teman-teman di kampung, mereka menganggap kalau sudah khataman itu sudah gitu, nggak ngaji lagi. Antum sudah khatam, sudah khatam. Ya nanti ngaji laginya kalau bulan Ramadan. Sekarang udah khatam ngaji di TPA, udah khatam ngajinya. Terus ya udah khatam. Selesai gitu. Ini banyak yang begitu ya. Bahkan kalau waktu SD, waktu SMP gitu ya, ada orang yang khatam Al-Quran 5 kali itu, wah. Ketika ditanya sama guru SMP, udah khatam Al-Quran belum? Ada yang belum, ada yang sudah 1 kali, alhamdulillah sudah. Ada yang lebih dari 1 kali, jarang. Ada yang angkat tangan, udah 5 kali, alhamdulillah khatam Al-Quran. Kaget yang lain. Padahal harusnya ini rutinitas gitu ya. Harusnya nggak kehitung gitu. Khataman itu udah berapa kali khataman? Udah nggak kehitung tiap bulan ya. Subhanallah. Berapa kali khataman? Udah nggak kehitung, tiap 3 hari sekali. Masya Allah, jutaan kali khatam nanti. Ini konteksnya tilawah sendiri ya. Konteksnya tilawah sendiri. Kemudian masalah yang kedua. Subbab yang kedua. Apa yang mesti kita lakukan? Ibadah apa yang mesti kita lakukan untuk mengiringi khataman kita? Maka Al-Imam An-Nawawi mengatakan, yustahabbu siyamu saumil khatam. Yustahabbu siyamu yaumil khatam. Disunahkan berpuasa ketika antum pada hari di mana antum mengkhatamkan. Inilah kenapa para ulama lebih mengutamakan awal siang. Karena kalau awal sore kan antum belum tentu lagi puasa keadaannya. Hari itu antum lagi puasa atau enggak kan enggak bisa dipastikan. Kalau khatamannya sore. Karena sudah berjalan waktunya. Kalau khatamannya subuh atau ba'da subuh, kan antum sudah bisa meniatkan sejak malam akan berpuasa besoknya. Sehingga bisa menggabungkan 2 ibadah ini. Khataman plus puasa. Kalau khatamannya sore,
ini memang biasanya digunakan atau diadakan buat orang-orang yang berkumpul, kemudian mereka buka puasa bareng di sana dan makan-makan. Itu boleh juga. Boleh seperti itu. Karena ketika khotaman Al-Quran atau khotam sebuah pelajaran, antum boleh mengadakan syukuran. Seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab ketika khotam Al-Baqarah. Waktu berapa tahun? Berapa tahun Umar ibn Khattab khotamin hafalan Al-Baqarah? 12 tahun. Kemudian beliau bersyukuran dengan menyembelih kambing atau unta ya. Ininya riwayatnya. Pokoknya dengan menyembelih hewan sembelihan. 12 tahun itu bukan cuma hafal lafaz ya, tapi juga paham tafsir, makanya lama. Karena gaya belajarnya sahabat itu 10 ayat dihafal, ditadabburi, diamalkan. Dan tidak akan meminta atau tidak akan menambah hafalan kecuali sudah teramalkan dan dipahami. Udah paham? Udah diamalkan, insya Allah meresap ke dalam jiwa mereka, baru datang ke Nabi setoran lagi. Makanya 12 tahun Al-Baqarah. Dan mereka nggak bosen 12 tahun itu. Nggak segera pengen keluar ma'had, enggak. Ma'had Nabi SAW kan? Nggak pengen, ya Nabi, saya belajar sampai kapan ini Nabi? Nggak ada yang begitu. Atau misalnya gatel pengen ngajar begitu, nggak ada gitu. Para sahabat itu nggak ada yang, ya Nabi, saya ini harusnya ngajar nih. Udah harus tampil, nggak ada. Kecuali disuruh sama Nabi. Kamu ngajar. Begitu. Ya. Seperti itu. Itulah para sahabat. Dan para ulama salaf rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Baru generasi berikutnya memang mungkin mulai masa-masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in ya, di mana anak-anak langsung mulai ditahrid, diberi motivasi untuk menghafal Al-Quran. Sehingga di masa tabi'in ini muncul anak-anak yang sudah hafal Al-Quran di usia 9 tahun, 15 tahun. Ini luar biasa. Karena memang mereka sudah terbiasa. Sudah terlalu banyak orang yang hafal begitu. Jadi udah banyak orang yang hafal sehingga lebih mudah dalam menghafal Al-Quran. Tapi ya kualitas pemahaman menurun. Kualitas tafsir menurun. Zaman sekarang lebih banyak lagi orang yang mudah menghafal. Bahkan anak 5 tahun, 6 tahun bisa hafal Al-Quran. Tapi kualitas pemahaman makin menurun lagi. Ya. Bahkan banyak orang yang hafal Al-Quran tapi nggak bisa berdalil dengan Al-Qurannya. Banyak orang yang hafal Al-Quran tapi ketika mengutip dalil nggak bisa gitu. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi hafalannya ya hanya hafalan aja gitu. Bukan sesuatu yang dipahami, bukan sesuatu yang ditadaburi, bukan sesuatu yang diamalkan. Nah, ini harus kita tingkatkan levelnya. Harus kita tingkatkan levelnya. Bukan cuma hafal dan bacaannya bagus, tapi juga paham dan bisa mengamalkan. Baik. Illa kecuali ayyusadifa yauman naha asyar'u an siyami. Kecuali kalau bertepatan dengan hari yang dimana syariat melarang untuk berpuasa padanya. Seperti hari apa? Hari Aid. 2 hari Aid. Hari apa lagi? Tasyrik. Hari apa lagi? Hari Syak. Hari Syak setelah tanggal 29 atau 30 Sya'ban. Kecuali kalau memang pas di situ ya jangan puasa berarti. Ya. Kalau memang tidak bertepatan dengan situ, semua hari itu bebas boleh berpuasa kecuali yang dilarang tadi. Semua hari itu bebas boleh berpuasa kecuali yang dilarang tadi. Jadi nggak ada hari Sabtu boleh puasa, boleh. Ahad boleh puasa, nggak boleh. Jumat boleh puasa, nggak boleh. Boleh semua, boleh. Jadi kecuali yang dilarang tadi. Kecuali yang dilarang tadi. Yang penting ada sebabnya untuk puasa, kenapa? Ya. Mau itu sebabnya sebab gara-gara khataman, sebab gara-gara qada, sebab gara-gara antum ingin menjaga kehormatan antum, ya. Karena udah pengen nikah tapi belum siap nikah gitu. Atau misalnya antum puasa gara-gara nggak ada uang, ya nggak masalah. Nggak ada uang dan nggak ada makanan buat sarapan. Sudahlah, saya hari Sabtu puasa aja. Ya udah, silahkan. Nggak masalah. Ya, tidak masalah. Baik. Mana dalilnya kok saum-saum begini, ini dalilnya mana? Dibiasakan begitu ya. Bid'ah.
Wa qad rawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi sahih, telah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Sahih kata siapa? Kata Imam An-Nawawi. Benar enggak sahih? Ya, teliti sendiri aja kalau enggak percaya. Ya kan? Anna Talhah bin Musarrif, diriwayatkan bahwa Talhah bin Musarrif wa Habib bin Abi Thabit wal Musayyib bin Rafi' at-tabi'iyyin. Nah, ini tabi'in semua nih. Enggak satu orang tabi'innya. Ada 3 orang ulama besar tabi'in. Al-Kufiyyin radhiyallahu anhum ajma'in, semuanya orang-orang Kufah. Kanu yusbihuna fil yaumil ladzi yakhtimuna fihi al-Qur'ana siyama. Ternyata mereka ini berpagi hari ketika hari mereka menghatamkan Al-Quran dengan saum. Memulai harinya dengan saum ketika menghatamkan Al-Quran. Jadi ini kebiasaan para tabi'in, bukan cuma 1 orang, tapi diamalkan oleh banyak tabi'in. Nah, kalau sudah banyak tabi'in, maka ini sesuatu yang boleh kita amalkan. Sesuatu yang boleh kita amalkan. Amalan tabi'in boleh kita amalkan. Karena ijtihad yang lebih dari 1 orang, insya Allah dekat kepada kebenaran dibandingkan yang 1 orang. Baik. Sampai di sini apa ada yang tanyakan? Jadi 2 fasal saja dulu, 2 subbab dulu aja ya. Kita santai saja. 2 subbab, yang pertama adalah waktunya. Waktu mengkhatamkan Al-Quran itu kapan? Ketika sholat. Maka mengkhatamkannya di qabla subuh atau ba'dal maghrib. Yang lebih utama adalah qabla subuh. Atau antum juga bisa bergantian, bergiliran. Kalau di luar salat, maka awal siang atau awal malam, ba'da subuh atau ba'dal maghrib, di mana ba'da subuh lebih utama. Kemudian, yang kedua, poin yang kedua adalah disunahkan untuk berpuasa. Dan ini merupakan amalan para ulama salaf. Amalan para ulama salaf, yakni para ulama tabi'in dari Kufah, di mana mereka terbiasa berpuasa ketika mengkhatamkan Al-Quran. Maka biasakanlah hal ini, semoga bisa menjadi kebaikan bagi kita dan bisa kita amalkan. Jadi, hayu kita lebih semangat lagi untuk sering-sering khataman dan juga lebih semangat lagi untuk mengikuti adab-adab dalam mengkhatamkannya. Wallahu ta'ala. Fi soal? Fadal, ya Haikal. Maksudnya? Antum dalam satu kesempatan pengen puasa. Pengen aja puasa. Di hari apa aja. Boleh apa enggak gitu maksudnya? Boleh. Namanya saum mutlak, sunnah mutlak. Boleh-boleh saja, silakan. Ya. Saya pengen puasa hari ini ya. Pengen apa ya? Pengen dapat pahala aja. Ya udah, saum silakan. Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi biasakan begini. Biasakan dalam beramal, antum itu berniat dengan niat yang banyak. Jadilah saudagar niat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Kalau antum niatnya cuma 1, pahalanya cuma 1. Antum niatnya 2, amalannya 1, pahalanya bisa dapat 2. Antum niatnya 3, amalannya 1, pahalanya bisa 3. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya, bukan tergantung amalnya, tergantung niatnya. Misal, ada orang masuk masjid sebelum subuh. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Berapa sholatnya? Tapi dia bisa dapat 3 pahala sholat di 2 rakaat itu. Yang pertama, syukrul wudu. Yang kedua, tahiyatul masjid. Yang ketiga, qabla subuh. Simple, tapi banyak pahalanya. Daripada orang yang syukrul wudu 2 rakaat ngebut, tahiyatul masjid 2 rakaat ngebut, kemudian dilanjutkan dengan qabla subuhnya 2 rakaat ngebut juga. Tapi dia 2 rakaat santai, dapat 3 niat sekaligus, 3 pahala sekaligus. Itu cerdas namanya. Ini amalan orang-orang cerdas. Jadi menggabungkan beberapa niat dalam satu amal itu adalah kebiasaannya orang-orang cerdas. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam Jawabul Kafi beliau mengatakan, Umar bin Al-Khattab di dalam sholat bisa dapat pahala jihad.
Di dalam sholat bisa dapat pahala jihad. Kenapa? Karena dalam ruku dan sujudnya beliau selalu memikirkan strategi perang. Dalam ruku dan sujudnya beliau selalu memikirkan strategi perang. Makanya dalam ruku dan sujudnya bukan cuma pahala sholat yang dapat, tapi pahala jihad. Sambil doa subhana rabbiyal a'la, ya Allah, ini kayak gimana kalau misalnya musuh begini, kalau misalnya musuh begini, kalau misalnya musuh begini. Ya bukan mikirin hal-hal remeh duniawi. Jihad gitu. Maka tidak apa-apa berarti sholat memikirkan yang lain, boleh, tapi yang berkaitan dengan ibadah dan kaum muslimin. Maka antum juga bisa mendapat pahala dakwah dalam sholat. Ketika antum memikirkan gimana caranya supaya berdakwah di sini, gimana caranya supaya berdakwah di sini, gimana caranya supaya bisa mengingatkan saudara-saudara kita, luar biasa. Tapi jangan sampai gara-gara itu lupa rakaat. Yang utama harus lebih diutamakan. Jadi kalau misalnya orang paham, ketika dia banting tulang untuk keluarganya, mikirin gimana caranya buat dapat uang, kan sekarang zaman sulit lah ya. Kita hidup di akhir zaman, ditambah ada wabah, pandemi dan lain sebagainya, makin sulit. Ya, orang-orang usaha makin susah. Ketika mereka sholat memikirkan usaha yang merupakan kewajiban mereka, itu dapat pahalanya dua sebetulnya. Pahala sholat dan pahala menghidupi keluarga. Kalau mereka paham hal itu. Yang penting diniatkan ibadah semuanya. Diniatkan ibadah. Ya. Jadi satu amalan bisa dapat beberapa pahala tergantung niat. Maka jadilah saudagar niat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada dua orang sahabat lagi duduk. Kemudian lewat mayat untuk diantarkan ke pemakaman. Kemudian yang satu bergegas, Masya Allah, ini pahalanya besar nih. Kalau nganterin mayat kan pahalanya banyak, besar. Maka dia langsung berdiri, langsung ikut. Ajak temannya, kenapa ente diam aja? Tunggu katanya. Setelah beberapa saat dia berdiri dan kemudian ikut. Terus ditanya, tadi kenapa sih harus duduk lama dulu? Saya lagi ngumpulin niat dulu. Apa aja kira-kira yang bisa jadiin niat untuk nganterin mayat ini supaya dapat banyak pahalanya? Biasakan begitu. Ketika antum dari asrama mau datang ke sini, kumpulin niat dulu. Kumpulin niat banyak-banyak. Dan yang namanya niat, ini urusan hati. Nggak bisa membohongi diri sendiri. Antum datang sini karena apa itu nggak bisa dibohongi. Maka luruskan niat antum, jangan sampai datang. Kenapa datang sini? Ya gara-gara disuruh Abi aja. Ya dapatnya itu, nggak dapat pahala berarti. Dapat gara-gara disuruh Abi. Kenapa datang ke sini buru-buru? Ya nggak ada kerjaan, ya udah nggak dapat pahala. Gara-gara nggak ada kerjaan doang. Kenapa dari asrama datang ke sini? Lapar, pengen makan. Itu dia lapar, pengen makan. Dapat makanan udah selesai, nggak dapat pahala. Nah, kumpulin niat yang baik sebanyak-banyaknya. Sayang kalau misalnya antum tiap hari datang tapi nggak ada niat yang banyak yang membuat catatan kebaikan itu bertambah gitu. Ya ingat, menggabungkan niat atau istilahnya tadakhulun niyah kalau dalam usul fiqh. Tadakhul menggabungkan niat dalam satu amalan, menggabungkan beberapa niat dalam satu amalan, ini adalah pekerjaannya orang-orang cerdas. Tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang cerdas. Jadi kalau antum ngaku cerdas, perbanyak niat. Kenapa sholatnya sekarang di rumah misalnya? Karena pandemi, karena khawatir ini, karena ini. Ada niat banyak. Bisa jadi lebih besar pahalanya daripada orang yang sholat masih jamaah di masjid. Bisa jadi. Kalau di zaman sekarang, kondisi seperti ini. Lebih banyak. Apalagi kalau misalnya di masjidnya masih banyak orang-orang yang ngeyel. Gitu ya. Udah disuruh renggang, pengen rapat-rapat. Udah disuruh pakai masker, nggak mau pakai masker. Kan ada ya di masjid ini. Karena suka kesel gitu ya. Seperti itu. Udah disuruh renggang, udah di batas-batas masjid ada itu. Tapi dia nggak mau. Tiba-tiba datang, nempel aja gitu. Begitu. Padahal itu fatwa ulama. Di Mekah pun sampai sekarang masih begitu kok sholatnya. Sekitar Ka'bah itu. Terus ada orang yang bukan ulama, bukan dokter, tiba-tiba ngomong fatwa sesat semuanya ini. Siapa lu gitu. Ini bahaya. Jangan memposisikan diri sebagai ulama kalau kita bukan ulama, jangan memposisikan diri sebagai dokter kalau kita bukan dokter. Yang paling tahu keadaan sekarang itu dokter. Yang paling tahu ilmu syar'i itu adalah ulama. Begitu. Jadi
Eh, Kesimpulannya apa? Ya perbanyak niat yang baik. Kemudian pesan mungkin ini ya di masa sekarang, hati-hati ya. Banyak minum air putih. Banyak minum air putih ya, karena antum, sebagian di antara antum mungkin nggak merasakan gejala-gejala yang berat kemarin gitu ya. Tapi sebagian di antara antum juga ada yang merasakan, dan beda ternyata rasanya ya dibanding flu biasa kan. Ya kan beda kan? Beda gitu. Ya memang beda. Dari dulu juga ahli medis bilang beda. Cuma banyak orang yang ngeyel aja. Sama, nggak apa-apa sama. Giliran kena aja jadi LC ya, lulusan corona. Kalau udah jadi LC baru dia percaya. Iya ternyata beda. Udah LC semua aja nih di sini nih rata-rata nih. Tapi kan ada yang biasa aja gitu kan. Yang biasa-biasa aja sih ya alhamdulillah Allah ngasih kekuatan imunitas pada antum. Alhamdulillah. Antum harus bersyukur. Tapi kan nggak semuanya kayak antum. Ya, ada yang sampai lemes, ada yang sampai sesak napas. Ada yang sampai, Masya Allah. Saya kemarin itu sholat gak bisa diri. Mau ke WC pun males. Kenapa? Badan pegel semuanya. Kayak remek. Udah pengen ke WC sebenarnya. Malas sekali. Capek ngangkat badan juga nggak bisa. Ya, antum mungkin di antara antum gak ada yang sampai seperti itu gitu. Tapi kalau udah seperti itu, Masya Allah, nikmat sehat itu mahal ternyata. Nikmat sehat itu mahal. Udah pemakanan nasi ya, yang asalnya enak, ini rasa nasi mentah semua sih rasa di lidah itu. Gak enak semuanya ya. Nasi kayak mentah semuanya. Kemudian waktu di Jambi, Masya Allah ya, banyak yang cerita, ini makanannya enak ya dibandingkan Jambi yang dulu. Enak apa aja rasanya gitu. Gak ada rasanya semua. Gak ada rasanya semua itu di Jambi itu. Masya Allah, ya luar biasa. Ya memang beda. Ya alhamdulillah sekarang kita diberikan kesehatan semuanya, maka jaga kesehatan ini. Ya ini mahal, ini amanah dari Allah. Jaga kesehatan itu amanah dari Allah. Menjaga kesehatan, menjaga tubuh kita ini amanah dari Allah. Jadi kalau misalnya kita kemana-mana pakai masker, keluar pakai masker, dan lain sebagainya, itu bukan karena kita takut takdir, bukan. Tapi karena kita ingin amanah terhadap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah, ini amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga kesehatan kita. Ya, begitu. Lagi-lagi jangan lupa minum air putih. Kebutuhan air putih kita ini sangat banyak. Jadi kalau antum mau ngitung, itu cara ngitungnya 0,3 ya, 0,3 cc dikali berat badan kalau nggak salah. Berarti 3 mili dikali berat badan. 3 mili dikali berat badan kalau nggak salah. 3 mili atau 0,3 mili kayaknya. Dikali berat badan. Jadi bukan semuanya 2,5 liter. Bisa jadi kalau berat badan antum lebih dari 50 itu bisa jadi lebih. Kebutuhan. Jadi harus banyak minum air putih. Begitu. Wallahu ta'ala. Kalau bisa air putihnya air putih hangat. Air putih hangat. Ini nasihat dari beberapa ahli kesehatan. Ngilangin virus enggak? Enggak. Virus itu enggak hilang. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus itu bukan enggak bisa disembuhkan ya. Tapi nggak ada obat gitu. Ketika antum ngasih obat itu bukan membunuh virus, karena sulit membunuh virus itu. Jadi virus itu matinya kalau nggak ada inang, kalau nggak ada tempat buat dia hidup, baru dia mati. Selama ada inang dia hidup. Cuma kalau kita bisa sehat, antibodi kita kuat. Kalau antibodi kita kuat, jutaan virus masuk nggak masalah. Sok silahkan masuk sini. Kata antibodi begitu, udah siap ya, gampang ini mah, udah selesai. Jadi kita jaga kesehatan itu buat jaga antibodi, bukan buat enggak kena virus. Karena di masa sekarang seluruh orang di Indonesia pasti pada akhirnya akan kena virus ini. Udah pasti, nggak bisa dihindari. Pasti akan kena virus ini semuanya. Yang jadi masalah adalah kuat atau enggak kita menerima serangan virus tersebut. Kuat atau tidak kita menerima serangan virus tersebut. Karena kalau pengen nggak kena harus lockdown. Indonesia nggak ada lockdown. Dan nggak bisa lockdown. Kenapa? Negaranya nggak punya uang, rakyatnya ngeyel.
Ya. Faktanya kan kayak gitu. Maka nggak bisa lockdown di Indonesia. Jadi solusinya apa? Istilah medisnya herd immunity. Membangun imunitas sendiri-sendiri. Jadi, udahlah, ini tugas kita sekarang. Udah jangan mikirin orang lain. Sekarang tugas kita adalah memperkuat imunitas diri sendiri supaya kalau virus masuk dalam varian apapun kita kuat. Dan kalaupun sakit nggak lama-lama. Begitu. Tugas kita itu sekarang. Tugas kita itu sekarang. Ya. Dan kita harus beranggapan kalau seluruh orang ini udah kena virus. Karena kan nggak tahu kan, kayak kemarin itu, yang sehat-sehat ternyata positif. Yang sakit ternyata negatif. Saya ketika diswab di Jambi negatif. Bahkan dikirim fotonya negatif. Tapi gejalanya gejala semuanya sama persis. Sampai 3 minggu malah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi ada yang sehat-sehat positif. Ya karena bisa jadi virus itu. Jadi gini ya, virus COVID-19 ini tempatnya ngumpulnya di 3 tempat. Rongga hidung, rongga mulut, tenggorokan sama dada. Istilahnya rongga dalam, rongga luar. Bisa jadi di rongga luarnya udah nggak ada. Kalau di swab, rongga luar atau rongga dalam? Rongga luar. Bisa jadi gara-gara saya sering istinsyak, kumur-kumur, nyingsring segala macam, virusnya pada keluar tuh yang di rongga luar. Ketika di swab bersih. Tapi ternyata yang di sini udah banyak. Yang di sini udah banyak. Kayak gitu. Ya. Yang sehat bisa jadi virusnya baru masuk di sini doang. Belum nyampe sini. Dites positif. Tapi karena dia udah tahu positifnya sejak dini kan enak. Oh, berarti saya harus minum banyak obat. Virusnya nggak sempat masuk ke dalam. Jadi sebenarnya enakan pas dites itu enakan positif sebenarnya. Jadi kita bisa mempersiapkan diri. Daripada dites negatif, aslinya positif. Kecuali kalau mau bepergian mungkin ya, diakalin kan pakai air garam supaya nggak positif gitu. Ya itu cuma buat ngakalin tes doang. Tapi sebetulnya justru bahaya sebetulnya. Kalau kita lihat sudut pandang medis bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi virus sudah masuk, tapi tesnya negatif. Itu bahaya. Begitu. Tapi memang istinsar luar biasa. Pengalaman saya kemarin itu ketika istinsar itu, lendir itu keluar semuanya kotor. Ada yang sama nggak gejala kayak gitu? Lendirnya kotor, hitam. Kotor aja kotor, dan itu lebih kental. Keluar semuanya. Banyak. Tiap hari. Terus di satu kesempatan pernah baru dimasukin air, serok. Jadi keluar itu banjir. Sampai kayak gitu. Dan ini saya baru sakit kayak gitu itu. Ngalamin kayak gitu, sakit kayak gitu. Banjir keluar banyak. Jadi istinsar ini ketika wudu antum amalin. Membersihkan. Ya seenggaknya virus-virus yang di luar ini bersih. Nggak sempat ke dalam. Yang sudah di dalam bagaimana? Yaitu imunitas berarti. Harus minum banyak suplemen. Nggak perlu susu beruang. Susu beruang itu biasa. Lagi pula itu bukan susu beruang. Ternyata masih ada orang yang mengira bahwa itu susunya beruang. Masya Allah sekarang harganya naik banget ya. Udah habis di Indomaret segala macam udah habis. Ya. Kelapa hijau juga sama sekarang ya 30.000 sampai 50.000. Asalnya 15.000. Enggak mesti itu. Yang penting itu seimbang. Gizinya seimbang. Vitamin C, matahari, vitamin D, kemudian zinc dan lain sebagainya. Intinya jaga kesehatan. Kita harus membentuk herd immunity kita masing-masing. Dan itu adalah tugas kita. Jadi jangan ngandelin lagi orang lain, jangan ngandelin lagi pemerintah. Udahlah, udah nggak bisa diandelin. Nggak bisa diandelin. Orang lain nggak bisa diandelin, pemerintah juga. Ya begini kondisinya. Maka kita harus membangun herd immunity kita masing-masing. Caranya bagaimana? Jaga diri kita, jaga orang lain. Kita harus beranggapan hampir semua orang kena, sehingga kita lebih waspada. Bukan untuk nakut-nakutin, tapi untuk menjaga amanah Allah. Ya, yang udah kerasa mah insya Allah lebih tegar ya. Yang udah sempat merasakan gimana lemesnya mah lebih tegar ya, segitu insya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan apa yang pernah kita alami kemarin, yang sakit segala macam, atau yang masih sakit sekarang sebagai penggugur dosa-dosa kita, dan juga segera menyembuhkan saudara-saudara kita yang masih bertumpuk di IGD. Ya, bahkan kemarin saya dapat kabar mertua teman saya ini nggak kebagian rumah sakit dan meninggal di perjalanan beberapa waktu yang lalu. Ini sekarang udah banyak yang kan dulu banyak orang yang bilang begini, kalau corona bahaya kenapa orang matinya di rumah sakit kayak gitu ya, bukan di jalan-jalan. Nah sekarang sudah banyak orang yang meninggalnya di jalan-jalan gara-gara nggak kebagi rumah sakit.
Kayak gitu. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka syahid aja intinya gitu ya. Kalau mereka muslim, dan adapun kalau orang-orang zalim yang sekarang lagi kena virus, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka secara perlahan lah dengan virus ini. Iya, benar. Jangan langsung mati, nggak enak langsung mati. Orang-orang zalim itu jangan suruh langsung mati, binasakan secara perlahan dengan virus ini, biarin. Kayak misalnya si Abu Janda begitu ya. Dia lagi COVID ya, udah isoman selama seminggu. Ya mudah-mudahan binasakan perlahan-lahan. Amin kan? Ini biasanya kan kalau kasus kematian innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ulama yang meninggal. Sekarang orang-orang yang zalim seperti ini sekarang mulai kena juga. Mudah-mudahan ini saatnya Allah membalikan keadaan gitu ya. Jadi orang-orang zalim yang kena gitu. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.